Kurang ya. Ini aja deh ya. Hmm. Bentar. Ini aja deh. Iya, gini. Bagaimana? Apakah suara Mimin oke? Bisa didengar dengan baik? Shalom Pak Beni juga, shalom juga. Kita ganti stikernya. Demonologi. Oke. Ini aja deh. Semuanya sudah sempurna, baik tulisannya maupun musiknya maupun suara Mimin sudah oke. Kalau sudah oke, kita bisa mulai dengan doa. Pas, puji Tuhan. Kalau sudah pas, sambil menunggu teman-temanmu yang lain ya, juga sambil menunggu malaikat-malaikat juga hadir bersama kita di sini. Kita mau undang Tuhan juga dan para malaikatnya dan para kudusnya untuk hadir menemani kita semua ya. Kak, nanti tolong jelaskan semua itu ya, jujur banyak kebimbangan. Yes, nggak apa-apa. Malam ini kita banyakin sesi tanya jawabnya karena materi eksorsisme habis pada malam hari ini. Tersisa 3 lembar saja. Berikutnya silakan yang mau tanya jawab ya. Kalau tidak ada yang tanya jawab, kita kembali ke buku. Nah, kemarin kita kan bahas buku ini ya, yang belum selesai, lalu kita lompat ke ini materi yang dipampangkan slide itu ya. Ya. Dia yang jahat yang menyamar jadi malaikat baik atau benar-benar baik. Nah, ini dia nih yang dimaksud apa nih? Mantan ya. Kak, bukunya diperjualbelikan tidak? Diperjualbelikan. Cuman Mimin nggak tahu di mana, cari aja. Ini buku salah satunya ya. Tapi kalau nggak salah khusus buku yang ini ada Indonesianya. Kisah seorang eksorsis kalau nggak salah judul bukunya ya. Yang ini. Kalau yang ini cuman slide saja. Slide yang harusnya tidak kita bahas karena itu merupakan ranahnya pastor-pastor eksorsis. Nah, tapi kita membahasnya di sini sebagai awam saja. Lagian kalau nunggu pastor eksorsisnya kapan gitu kan? Mana jumlah pastor eksorsis sangat terbatas. Ya. Kalau bahasa Indonesianya pakai EK, EKSOR. EK eksorsis biasa gitu. Coba aja deh. Ya, salah satu contohnya. Oke, baik. Teman-teman sepertinya sudah lumayan ngumpul, kita doa ya. Baik, sorry. Kita doa, kita mohon perlindungan Tuhan untuk teman-teman semua yang hadir pada malam hari ini, agar senantiasa berada dalam perlindungannya. Kita siapkan hati kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Kuasa, yang membebaskan umat-Mu dari belenggu musuh, melalui Putra-Mu yang telah mencampakkan setan seperti kilat, bebaskanlah aku putra-putrimu dan juga seluruh keluargaku dari setiap pengaruh roh jahat, terutama roh kematian, penyakit, keputusasaan, kebingungan, perpecahan, kecemasan, keserakahan, dan ketidakadilan, ketakutan, kemarahan, kebencian, nafsu, kemalasan, dan kesombongan. Perintahkanlah agar setan pergi menjauh dariku, dari keluargaku, dan dari semua orang yang kucintai dengan kuasa Putra Tunggal-Mu. Selamatkanlah kami dari imajinasi setan dan kuasa kegelapan.
Penuhilah kami yang hadir pada live pada malam hari ini dengan seluruh terang Roh Kudus-Mu, agar aku dan semua kerabat dilindungi dari semua jerat licik setan. Anugerahilah malaikat yang akan selalu berjalan di depan dan menuntun kami ke jalan kebenaran sepanjang hari hidup kami, untuk menghormati nama-Mu yang mulia, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sekarang dan selama-lamanya. Bunda Maria, doakanlah kami. Malaikat Agung Mikael, berperanglah bagi kami untuk mengatasi segala gangguan atau hambatan dari si jahat pada malam hari ini. Para malaikat dan orang kudus, berjaga-jagalah bersama kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Baik, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita kembali ke buku ya. Kita kembali ke buku, yaitu bukan buku sih, apa namanya ini? Slide. Nah, slide yang sudah disediakan ya. Medemonologi. Kita akan membahas tentang serangan setan. Min, buku apa itu, Min? Ini bukan buku, ini slide. Pembahasan materi tentang eksorsisme. Ya, baik. Kita mau bicara pada malam hari ini tentang serangan setan. Bagaimana? Apakah tulisannya bisa dilihat dengan baik? Ya. Nah, kemarin kita setelah melihat ya teman-teman semua di sini, nah, bahwa ini adalah kelanjutannya, bahwa ada dua jenis serangan setan, yaitu serangan ordinary atau biasa dengan serangan extraordinary atau luar biasa. Yang serangan biasa itu, tetapi juga menjadi favoritnya setan, adalah pencobaan dan dosa. Itu serangan biasa. Tetapi menjadi favorit bagi setan seringkali karena susah dibedakan. Apakah dilakukan oleh manusia, apakah ditunggangi oleh setan. Nah, itulah sebabnya dikatakan menjadi favoritnya setan, karena susah dibedakan itu. Dan seringkali tanpa kita sadari, apakah karena keinginan kita sendiri, ataukah ada makhluk lain yang menunggangi sehingga kita melakukan sebuah dosa ya. Bisa dilihat di sini ya. Nah, kemudian pengaruh yang lain lagi, yang extraordinary, yang luar biasa atau serangan yang luar biasa ini adalah dalam 4 macam. Pertama, investasi. Ini pakai F yang betul ya, bukan pakai V. Investasi, yaitu invasion, influx, and plug, yaitu jadi lebih ke dalam hal makhluk jahat tersebut atau setan tersebut atau kuasa gelap tersebut mendiami, menduduki, bersemayam pada manusia, yaitu kalau pada manusia itu lewat kutukan, lewat black magic, lewat santet, ya begitu. Bisa juga karena mereka bersemayam di tempat atau lokasi. Apakah itu di tempat-tempat angker, di pohon angker, di rumah sakit angker, di rumah angker, di kantor-kantor angker, di pegunungan angker. Nah, itu dia. Atau juga di binatang tertentu. Nah, jadi kita jangan heran kalau di dunia sihir menggunakan binatang-binatang tertentu yang suruh dimantrai. Ya, itu juga sering terjadi. Mimin juga pernah cerita waktu pelayanan ke pedalaman belasan tahun yang lalu, pernah bertemu buaya yang menjadi sesembahan salah satu dukun di desa sekitar, yang ikut mengejar kami juga ketika dukunnya kita pertobatkan kepada Yesus. Nah, jadi binatang ini juga bisa digunakan oleh kuasa kegelapan ya, sejauh jika ada ritual di situ. Nah, kemudian juga objek tertentu. Nah, juga di benda-benda, misalnya di dalam jimat atau sesembahan tertentu, di dalam susuk, di dalam raja. Apa itu raja? Ya, raja itu seperti tato, seperti tulisan yang dimantrai. Begitu, ya. Apalagi, oke, kita lanjut, kita melihat. Min, berkah dalam juga, puji Tuhan. Bagaimana kabarnya dari paroki mana aja, dari gereja mana aja ini, boleh saling kenalan di bawah ya. Sambil terus mendengarkan Mimin cuap-cuap apa gitu, nanti silakan kalau mau tanya ya. Ya.
Nih, Mimin istirahat dulu, ngomongnya terlalu nggak berhenti kayak kereta api. Oke. Kak Mimin, apakah ada sesi tanya jawab? Ada, langsung saja mau tanya jawab, langsung komen-komen aja ya. Ya, nggak perlu nunggu sesinya ini sambil Mimin jelasin. Kalau ada yang mau tanyain langsung diketik. Nanti Mimin, pokoknya setiap beberapa poin Mimin lihat kalian ngetik apa, nanti kita jawab di situ. Ya, baik. Dari Surabaya, puji Tuhan. Salam dari NTT Min, salam juga. Ya. Min, bedanya hewan yang sudah dimantrai sama yang belum dimantrai apa, Min? Yang sudah dimantrai pasti udah nggak lucu lagi ya. Kalau yang belum dimantrai pasti lucu. Misalnya Dinda punya kucing, kucingnya masih lucu ya, berarti masih belum dimantrai. Ya. Salah satu saja ya, nggak begitu juga kategorinya. Bercanda ya. Ya kalau kucing sudah dimantrai biasanya ya kucing jenis tertentu juga, nggak sembarangan. Misalnya kucing yang semuanya hitam, begitu ya. Atau ayam yang semuanya hitam, nah begitu. Gagak yang semuanya hitam misalnya, atau ayam yang semuanya putih. Begitu. Biasanya mereka bermain warna hitam atau putih. Begitu. Jadi memang ada kategori-kategori khusus. Tapi kita pasti jarang sekali ketemu benda-benda seperti ini, jadi nggak usah terlalu pusing ya. Oke. Mana lagi? Dari Sky Asa, Kak, apa bedanya karena dari Tuhan sama karunia? Karena ada pendamping yang ikut. Wah, jadi maksudnya apa bedanya karunia dari Tuhan dengan yang ketempelan begitu ya? Karena orang ketempelan juga bisa melihat sesuatu juga, bahkan bisa melakukan sesuatu yang illogical begitu ya. Oke, baik. Nah, contohnya seperti penglihatan dan nasihat. Cara bedakannya bagaimana, Min? Oke, baik. Nanti kita lihat ya. Dari Ica Karsten, kalau di gereja Pater saya melihat orang di depan saya hitam. Selepas sambut komuni baru terlihat kemarahan. Ini maksudnya setiap kali Ica mengalami seperti ini atau cuma saat-saat tertentu saja? Ya, nanti komen lagi di bawahnya. Oke, kita jawab dulu si Sky Asa. Bagaimana membedakan antara orang yang mendapat karunia sungguh dari Tuhan ataukah sesuatu yang ketempelan? Pertama begini, kalau itu karunia sungguh dari Tuhan, orangnya biasanya ingin dekat-dekat Tuhan. Apakah sering rajin baca firman? Apakah ikut sering rajin doa? Apakah suka dengan hal-hal rohani begitu ya, pokoknya sangat suka dengan hal-hal yang dekat dengan Tuhan, rohani. Tetapi kalau sebaliknya, kalau itu berupa sesuatu yang ketempelan, akan berusaha dia menjauh dari Tuhan dan menghindar, akan takut dengan yang nama air suci, akan takut dengan yang namanya berkat, pasti tidak mau berdoa lagi, pasti tidak menyentuh kitab suci dan sebagainya. Juga biasanya emosinya teraduk-aduk, mudah marah, sensitif, pingin menyendiri. Nah ini tipikal ya. Terus biasanya suka menteror teman atau tetangga atau orang lain. Misalnya, hati-hati di belakangmu ada sesuatu. Nah ini yuk sebenarnya bahasa teror. Atau begini, saya melihat anakmu sedang ditumbalkan oleh tetanggamu. Nah, bahasa adu domba, bahasa penghakiman, bahasa dalam tanda petik pembunuhan yang sering diucapkan dari mulutnya. Hati-hati ya. Ya, karena pernah terjadi ini baru saja terjadi ini. Ya, kodam leluhur sama aja ya, mirip-mirip dengan ketempelan. Kalau kodam lebih parah karena dia turun-temurun. Nah, kalau ketempelan, kalau kamu di jalan misalnya kesambet atau kamu melakukan menurut mereka kesalahan tertentu sehingga dia ngikut, ya itu lebih mudah untuk melepaskannya daripada yang kodam ya. Kodam leluhur juga harus dilepaskan, tapi tipikal mereka mirip-mirip kok. Sama-sama saja menguasai emosimu seperti yang telah Mimin sebut tadi ya, salah satunya. Juga nggak suka dengan hal rohani, sering muncul di mimpi buruk. Nah, itu pasti bukan dari Tuhan ya. Sebenarnya agak gampang-gampang, sulit juga membedakannya. Begitulah, dari buah-buahnya kelihatan. Perhatikan bahasa-bahasa yang dia ucapkan. Kalau sering kali bahasa-bahasa teror, nah itu bukan dari Tuhan. Misalnya menakuti sesamanya, menakuti tetangganya. Ya. Lepasnya bagaimana? Doa pelepasan.
Siapa yang terkena? Apakah kamu atau tetanggamu atau keluargamu? Ya. Pertama yang dilakukan adalah pergi ke sakramen tobat. Ya. Menyadari bahwa ini bukan dari Tuhan, pergi minta ampun kepada Tuhan, pergi ke sakramen tobat. Setelah pergi ke sakramen tobat, terus bisa doa pelepasan sendiri, nanti ikutin, coba cari nanti di akun ini ya, di akun TikTok Komsa KKSM ini, di bagian playlist ada yang namanya Deliverance. Nah, di situ ada doanya, ada cara-caranya, dibuka-buka saja. Buka-buka saja ya, di situ ada pedomannya, kemana-kemana. Apakah mesti mencari tim doa pelepasan terdekat? Apakah pada akhirnya juga pergi ke pastor eksorsis? Nah, nanti coba baca-baca di situ ya. Siapa namanya tadi? Sky Asa, saya yang kena Kak. Dalam nama Yesus, Sky Asa dibebaskan pada saat ini juga. Dalam nama Yesus, amin, amin. Nah, jadi Sky Asa begitu ya cara-caranya ya. Kamu ikutin langkah-langkah tersebut. Jangan takut. Tuhan Yesus mengasihimu dan apapun yang kamu alami sebenarnya mendekatkan dirimu untuk lebih dekat sama Tuhan. Sorry, cuguan. Karena kelak kamu akan melihat bahwa kuasa Tuhan jauh lebih besar daripada kuasa yang namanya apa, kayak namanya ketempelan, kayak namanya kodam, kayak kecil bagi Tuhan Yesus itu ya. Yang penting Sky Asa mau melepaskan itu dan tidak mau menerimanya, tidak mau mengiyakannya untuk ambil bagian dalam hidupmu ya. Oke ya, Sky Asa ya. Sky Asa dari mana? Dari Indonesia, dari Amerika, apakah dari Palestina atau dari Suriah atau dari paroki mana? Ketik-ketik di bawah ya. Yogyakarta ya. Oke, baik. Salam untuk umat di Yogyakarta ya. Begitu ya, nanti Sky Asa lihat, coba kita lihat sama-sama deh. Mungkin ada yang bingung. Nah, kita buka dulu misalnya begini maksud Mimin. Kamu pergi ke akun kita nih, Komsa KKSM ini ya. Nah, cari bagian Deliverance. Ini kan ada banyak playlist nih. Geser ya, geser. Geser terus, cari bagian Deliverance. Mana Deliverance-nya ya? Deliverance, cari. Deliverance. Kalau ini demonologi, ini ilmu tentang iblis seperti yang kita bahas malam ini. Nah, ini Deliverance nih. Nanti klik aja di sini. Itu banyak sekali petunjuknya. Ya, nih. Lihat-lihat saja ya. Itu banyak hal-hal yang bisa dilakukan. Ya. Oke. Oke, baik. Iya, kita bantu doa tentunya. Nanti nama aslimu ya di DM ke Mimin ya. Karena kalau minta doa harus nama asli. Di DM ke Mimin. Soalnya kalau nggak nama asli nanti doanya bisa salah alamat. Mau kirim foto juga boleh. Lebih baik ya. Oke. Jangan takut, pengalaman ini akan mendekatkan kamu kepada Tuhan Yesus. Jadi, Sky Asa, kamu coba ceritakan apa saja yang sudah kamu alami selama kodam leluhur kamu ini mengikuti kamu. Apa saja yang sudah pernah kamu alami. Komen-komen di bawah ya, cerita-cerita. Bisa sharing juga sama teman-teman nanti. Ya, sejauh Mimin nangkep daripada ceritamu, ya, juga Mimin simpulkan sendiri. Sepertinya kamu menyadari ini bukan dari Tuhan, begitu ya. It's good. Kalau kita bingung apakah ini dari Tuhan atau bukan Tuhan, doa pelepasan dulu. Pergi ke sakramen tobat, anggap aja semuanya dari setan dulu ya. Begitu cara pukul ratanya, anggap semua dari setan dulu. Nanti kalau itu dari Tuhan nggak akan lepas. Berkali-kali doakan pun, nah kalau nggak akan lepas, biasanya akan kita libatkan di doa pelepasan. Untuk bantu teman-teman pada waktu mendoakan orang-orang yang mengalami masalah yang sama. Nah, untuk orang yang ternyata sensitif, itu Tuhan bisa pakai untuk bantu orang lain. Tapi kalau ternyata begitu didoakan, terlibat pelayan rohani, lepas yang sendirinya, udah pasti itu bukan dari Tuhan ya. Oke, baik. Oh ya, teman kita Heo juga di Jogja ya. Bisa saling kopi darat sama Heo. Ya, sama-sama ya, God bless ya. Oke. Yang saya rasakan adalah kayak dihalangi ke gereja. Yes, itu benar sekali. Karena, nah itu sebenarnya sebuah kesaksian bagi kamu. Kenapa setan sangat nggak suka orang pergi ke gereja? Karena di sana ada Tuhan. Ya, kamu nggak akan dihalangi ke
pergi kemanapun atau ke rumah ibadat apapun selain gereja. Tapi kenapa yang di gereja dihalangi? Karena mereka tahu di situ ada lawannya. Nah, begitu. Mirip pengalaman tim ya, tim kita, tim Komsa kalau mau mendoakan orang. Seringkali cerita mereka yang mau didoakan ini ketika mau dibawa dalam perjalanan dari tempat dia ke tempat doa kita, selalu dihalang-halangi. Karena mereka tahu mereka akan dimusnahkan dalam nama Yesus. Kan begitu. Mereka tahu dengan baik kapan mereka harus pergi dan kapan mereka akan dikalahkan. Ya. Oke. Nah, terus si Sky Asa bilang lagi, tapi kalau ada yang meninggal atau musibah, saya ngerasa ya, benar karena kamu menjadi sensitif karena ada benda seperti itu ya. Pernah bermimpi saya diapit 2 malaikat warnanya putih bersinar dan hitam pekat. Nah, juga masuk dalam mimpi ya. Saya diajak terbang oleh malaikat putih dan malaikat hitam pekat mengejar. Artinya kamu masih terlindung ya. Kendati ada yang berusaha mengincarmu, tetapi malaikat pelindungmu senantiasa berjaga-jaga di dekatmu. Cuman kamu belum terakses ke dia secara full. Jadi ketika kamu lebih mendekatkan diri kepada Tuhan nanti, ya lewat sakramen tobat tentunya, nah dia akan bisa kamu akses secara full perlindungannya, cintanya, ya, dan tentu saja doa-doanya kepada engkau, ya, kepada Tuhan untukmu maksudnya. Malas berdoa amin, tapi kalau berdoa beneran damai, tapi untuk menuju berdoa itu sulit ya karena masih ada penghalang. Kalau ada yang ada masalah, saya jadi bisa memberi solusi, tapi tetap saya bingung banget. Ya, jadi memang kamu diombang-ambing, betul. Ya, diombang-ambing terus-menerus kalau itu bukan dari Tuhan. Emosi kamu akan diaduk-aduk. Memang kamu di satu sisi menjadi sensitif. Bisa open terhadap dunia ini, dunia itu. Ya, tapi terkena ke emosi kamu jadinya. Ya, paling baik memang serahkan kepada Tuhan ya, semua itu. Oke, ya. Dan lawan, kamu mesti tetap doa, bawa dalam doa, sering ke gereja, justru kamu lawan. Ya, nanti kelak kalau ternyata Tuhan mengizinkan karena itu menetap di dalam dirimu untuk pelayanan, nah, layanilah Tuhan dengan karunia tersebut. Itu bisa diubah Tuhan menjadi karunia. One day, ya, gitu. Oke, baik. Kita lanjutkan. Terus, kita tadi telah melihat ya serangan setan yang biasa dan yang luar biasa. Yang luar biasanya ada 4 ya. Investasi tadi atau pendiaman, obsesi, opresi, dan posesi. Nah, kita lihat satu-satu apa itu obsesi. Obsesi adalah ketika si demon atau setan atau iblis tersebut mempengaruhi emosimu, perasaanmu, dan imajinasimu. Jadi kepalamu dikuasainya sehingga kamu nggak pernah, bukan kepala maksudnya otakmu dikuasainya sehingga kamu susah sekali berpikir positif. Bawaannya negatif terus, baper terus, emosi terus gitu. Jadi hal-hal positif diblok dari pikiranmu. Nah, ini dia. Ada yang mengalami ini? Oke, patut dipertanyakan ya. Oke. Ya, tapi saya nggak mau kata si kayak asal lagi kalau bukan dari Tuhan. Bener banget lagi, capek betul capek sekali memang kalau bukan dari Tuhan. Fisik, emosi kamu terkuras sedemikian rupa. Semua orang nggak ada yang mau mendukung, bahkan ortuku sendiri. Tuhan Yesus berada bersamamu dan doa-doa Mimin dan teman-teman mendukung kamu ya. Terus seperti ikuti arahan kita tadi ya, maka kamu akan beroleh damai. Jangan takut, Tuhan bisa mengubah hal seperti ini menjadi berkat. Nah ya, Mimin sering bercerita tentang bagaimana setan pun sebenarnya diprank oleh Tuhan Yesus. Mereka pikir mereka bisa mengerjai atau menindas manusia, ternyata ketika kamu datang kepada Tuhan, senjata yang mereka pakai untuk membunuh manusia itu Tuhan balikan untuk membunuh mereka lagi. Jadi hal yang sensitivitas kamu terhadap dunia astral itu nanti ketika kamu sudah kembali kepada Tuhan Yesus, sudah bertobat, sudah baik dan melepaskan semua hal ini dan itu, tentu dibantu rahmat, nah Tuhan bisa pakai senjata yang sama itu untuk pelayanan. Jadi dipakai untuk menikam iblis itu sendiri. Jadi jangan takut. Jangan takut. Bersaksilah bahwa Tuhan lebih besar dari siapapun. Begitu. Oke.
Saya Irenius Min dari Sabah. Mohon doa dari gangguan roh jahat. Nanti DM saja ya Irenius ya, DM ke tempat Mimin, nama aslinya siapa. Kalau pakai foto juga boleh, nanti kita doa sama-sama. Tapi boleh juga kita doa dalam nama Yesus pada saat ini Irenius dan keluarga dibebaskan dari segala intervensi kuasa kegelapan. Amin. Oke, baik. Teman-teman juga bisa bantu langsung mendoakan ya. Apakah dalam hati, apakah lewat kata-kata spontan ketika dalam live ini ada yang minta doa seperti ini ya. Jadi lebih cepat, lebih ingat, mumpung masih hangat, lebih baik. Kan seringkali kadang kita lupa kalau orang minta doa. Oh iya, saya doakan, ternyata lupa gitu kan. Langsung doakan saat itu juga, untuk kemudian doakan lagi nanti setelah namanya kita tulis ya. Oke, baik. Amin, amin, puji Tuhan ya. Nah itu dia ya. Ini obsesi ini ya. Nah, ternyata Sky Asa juga mengalami. Yes, seperti itulah. Seperti ini tipikalnya. Mereka menjadi irasional. Terus selalu melakukan hal-hal yang jahat. Penolakan pada hal-hal rohani. Ya salah satunya nggak mau ke gereja, nggak mau berdoa. Jadi sebenarnya bukan karena dia nggak mau, dihalang-halangi. Ini dia. Ada sebuah kuasa yang menghalangi si korban ini untuk melangkah kepada Tuhan. Begitu. Terus menjadi emosional, mudah marah ya. Tentu mudah marah dalam arti marah yang tanpa alasan ya. Marah yang tanpa alasan. Bisa meledak dan sebagainya. Jadi semakin mirip makhluk yang nunggangin dia gitu loh. Terus sering berimajinasi ya. Bahkan bayangan di pikiran. Jadi ini menjadi mirip-mirip kalau secara psikologi apa? Menjadi seperti gejala schizophrenia kali ya, atau halu gitu orang bilang ya. Jadi 11-12 dengan seperti itu. Bedanya ini ditunggangi sesuatu. Nah, apalagi hal-hal yang menakutkan. Jadi imajinasi tentang hal-hal yang menakutkan dan cenderung bunuh diri. Ya. Jadi dia dalam keadaan sadar nggak mau bunuh diri, tetapi dia diarahkan ke sana. Ya. Jadi dia dibuat terisolasi. Jadi orangnya akan suka menyendiri, terisolasi. Ya. Terus apalagi nggak mau bergaul, bahkan menolak bantuan. Ini bisa fatal karena kalau orang sudah mengisolasi dirinya sendiri, menutup diri, nggak pernah mau cerita, diam aja, kecenderungan bunuh diri ini lebih tinggi. Karena dunianya ditutup. Dia nggak bisa melihat dunia luar. Seakan-akan langitnya gelap terus. Nggak ada cahaya. Nah ini dia. Untuk kasus yang lebih ekstrim ya, untuk kasus obsesi yang lebih ekstrim ini, dia sampai mendengar suara ya, yang mengarahkan dia untuk bunuh diri. Jadi seperti ini suaranya. Biasanya ini seperti yang sering kali kita temui di lapangan dalam doa-doa pelepasan. Orangnya cerita kepada kita gini. Suaranya seperti ini. Kamu bunuh diri saja. Kamu tidak berharga. Kamu itu beban keluarga. Lebih bagus kalau kamu mati sekarang daripada keluargamu menderita. Ya, atau daripada kamu bikin malu saja. Nah, seperti ini disuntikkan terus-menerus ke dalam pikirannya. Ini yang bahaya. Ini yang namanya intervensi roh jahat atau serangan roh jahat tipe obsesi. Nah, ini sebenarnya lebih berbahaya daripada tingkat opresi dan posesi. Kenapa? Relatif lebih berbahaya dalam arti begini. Bukan hanya kamu diarahkan bunuh diri, tapi juga bisa diarahkan untuk membunuh orang. Ya, di sini. Pada tingkat obsesi ini. Jadi memang butuh sakramen tobat dan doa pelepasan. Bukan hanya itu saja. Setelah itu, orang yang bersangkutan harus membina hidup baik di hadapan Tuhan. Kalau dia bisa ikut misa harian, itu baik ya. Kemudian doa harian seperti doa Angelus atau Ratu Surga, terus doa kerahiman ilahi, doa rosario, baca kitab suci, sering dengar lagu rohani. Kalau setiap hari itu dilakukan ya, sebenarnya tanpa doa pelepasan pun itu bisa berlepas sendiri. Nah ya, begitu. Karena however makhluk itu nggak bakalan tahan dengan kuasa Tuhan, dengan cipratan-cipratan rahmat Roh Kudus,
yang kita alami ketika kita memasuki tahta Tuhan. Ya, oke. Baik. Sekarang kita lihat kalian ngomong apa aja sini. Mimin dan orang-orang yang nonton live, saya selalu mendoakan kalian semua. Terima kasih Dinda, puji Tuhan ya. Live Mimin, Komsa KKSM, yes. Hai Min, hai Ignatius Franciscus. Wah nih, orang Papua nih. Jam 2 di sana ya. Nah, jumpa lagi ya. Mungkin nggak bisa tidur ya, sehingga mampir ke sini. Thank you, Ignas. Oke. Terus Abigail Lee bertanya, Min, apakah bisa melihat dari foto jika orang terkena roh jahat? Ya, kalau Tuhan tunjukkan bisa saja. Ya, itu untuk mereka yang karunia dari Tuhan, dia itu ada karunianya yang bisa langsung atau ada yang tergantung kehendak Tuhan. Nah, kalau Mimin lebih senang yang tergantung kehendak Tuhan karena lebih aman. Begitu. Jadi nggak apa-apa, kirim aja fotonya kalau minta didoakan. Terus nanti kita lihat sama-sama, begitu kan? Kita doakan ya. Tapi kita juga bisa doa pukul rata, dalam arti kita nggak perlu tahu masalah dia apa, sejauh keluhan aja kita doakan. Dia merasa terkena kuasa gelap, kita doakan, lepas. Ya, intinya membantu lewat doa. Itu lebih penting daripada menerawang dia, maksud Mimin begitu. Karena namanya terawang itu bisa salah. Ya, tapi doamu untuk dia nggak bisa salah. Ya. Min udah nonton film Badarui? Belum Mimin, belum sempet. Tapi di film Badarui, Min, kampung itu bebas dari Badarui karena benda semacam naga itu dibawa kabur. Ya. Bukan karena pertobatan. Iya, namanya film ya. Kalau karena pertobatan atau karena mereka semua berdoa kepada Tuhan, jadi nggak asik dong filmnya. Karena kalau misalnya di film diceritakan seperti yang dialami oleh tim doa, di mana setan sangat lemah sekali dengan nama Yesus ya. Ya, itu jadi nggak asik lagi. Begitu, jadi harus dibuat agak imbang gitulah. Ada yang meninggal lah, gitu kan, lebih seru ceritanya. Ada yang kecelakaan lah, gitu kan. Atau ada yang kena cakar, ada yang kena teror, begitu kan. Sampai si korban menjadi mati atau setengah mati, gitu baru menarik, namanya film kan. Ya, doa menjangkau segalanya. Min, apakah dengan mendengarkan lagu rohani boleh mengusir roh jahat? Bisa, ada kuasa di dalam doa, ya. Yang penting kamu mengimani itu. Ya. Apalagi lagu-lagu yang ada nama Yesusnya, yang menyebut langsung nama Yesus. Jadi Mimin pernah mutarin lagu rohani yang Yesus, Yesus, intinya begitulah. Nah, terus Mimin pada waktu itu minta korban. Jadi korbannya tidak Mimin pada waktu itu tidak ditangani secara langsung, tidak face to face. Jadi dia di rumahnya gitu. Mimin ada di sini gitu ya. Jadi Mimin, coba kamu putarkan lagu rohani ini, misalnya Amazing Grace tapi yang Yesus, Yesus. Nanti kemudian Mimin dengar suara teriakan dari sana, tidak, jangan lagu itu. Mereka takut sekali dengan nama Yesus. Ya. Jadi doa by telepon waktu itu. Ya, begitulah. Nama Yesus sungguh berkuasa. Ya, pakai lagu doa Santo Benedict juga mantap ya. Doa menjangkau segalanya. Sudah pernah digunakan ketika diganggu, katanya. Kak Min, kalau datang adorasi 1 jam kita doa apa saja ya? Nah, ini menarik nih pertanyaannya nih. Teman-teman bagaimana bisa sharing? Kalau adorasi 1 jam apa yang didoakan? Nah, kalau Mimin sih begini. Memang tapi nanti tergantung kebutuhan teman-teman. Sebelum mulai adorasi, sebelum masuk ke dalam keheningan, kita boleh doa apa saja. Apakah doa untuk ibu kita yang sedang sakit,
doa untuk ekonomi kita, doa untuk kesehatan. Begitu boleh di depan-depan. Nah, begitu udah masuk lebih dalam, jangan doa apapun lagi, jangan mohon apapun lagi. Terus menyembah Dia saja, memandang dan menyembah Dia saja yang hadir di depan kita. Dan sebisa mungkin jangan tutup mata, karena Dia hadir di depan kita itu dengan tubuhnya, dengan hostia yang adalah tubuh Kristus itu untuk dipandang. Jangan tutup mata, kecuali kalau Tuhan yang menutup matamu pada saat itu dan kamu akan dibawa kemana. Itu sudah urusan Tuhan. Maksudnya dalam kontemplasi ya, kan meditasi, pertama hening, kemudian kita meditasi, dan kemudian dibawa kepada kontemplasi, kan begitu urutannya. Nah, kalau dibawa kepada kontemplasi, indera kita kan nggak main sudah itu. Kita dibawa ke apakah tempat tertentu atau kondisi tertentu, situasi tertentu, ya, sehingga kita bisa damai sekali, nggak sadar ternyata udah 5 jam meditasi. Itu pernah terjadi dengan orang kudus tertentu kan, beberapa kali bahkan. Ternyata semua orang sudah meninggalkan gereja, dia masih di situ. Begitu udah lihat 5 jam, nggak berasa. Nah, jadi adorasi kita pandang Dia saja, ya. Doa dalam hati seperti ini, sikap batinnya seperti ini. Tuhan, Engkau tahu semua kebutuhanku. Aku mencintaimu, aku memandangmu, dan aku tahu Engkau pun sedang memandangku. Udah gitu aja. Jadi pandang-pandangan saja, sambil terus merindukan Dia. Jangan banyak ngomong, biarkan Tuhan yang banyak berbicara. Ya, jadi kalau kita dalam doa biasanya kita yang lebih banyak ngomong, tetapi dalam adorasi biarkan Tuhan yang lebih banyak ngomong, kita lebih banyak diam. Mereka yang lebih banyak mendengarkan Tuhan akan lebih banyak mendapat apa. Itu intinya begitu ya. Oke, terima kasih Kak. Saya akan tetap doakan selalu. Nanti akan saya kirim fotonya lewat yang foto dan nama asli. Is oke ya. Oke, baik. Tuhan berkati. Baik. Sebentar kita lihat nih, kamu sedang bertanya apa. Puji Tuhan, malam ini ada 61 orang ya. Semuanya diberkati, semuanya dicintai oleh Tuhan Yesus. Amin. Cerita-cerita dari paroki mana saja ini, dari negara mana aja boleh. Oke, baik. Doa Yesus dengan ada Amazing Grace. Oh, itu keren juga. Nah, ini boleh pada waktu adorasi kalian berdoa seperti ini. Yesus, untuk menghantar Dia masuk. Yesus, Yesus, Yesus. Ikuti nafas. Yesus, Yesus, gitu ya. Jadi adorasi nggak boleh kosong, isi dengan nama Yesus. Dihantar dengan lagu itu lu, Yesus, Yesus, udah gitu masuk ke dalam keheningan, tarik nafas, keluarkan, sus, gitu. Ya, setelah sebelumnya ambil posisi duduk yang terenak atau terbaik, begitu, ya. Ya, setiap kali muterin lagu Veni Creator Spiritus, saya selalu mendengar suara teriakan yang menolak atau protes gitu, Min. Wow. Nah, ini sharing dari Dinda ini, mantep ini. Sekarang bagaimana Dinda? Apakah apakah kamu lawan atau kamu biarkan saja ya? Veni Creator itu lagu yang dahsyat sekali itu. Datanglah Roh Maha Kudus itu dahsyat banget tuh lagu. Baik juga kalau sebelum pada waktu memulai adorasi dinyanyikan lagu itu, Veni Creator Spiritus, datanglah Roh Maha Kudus ya. Sator arepo tenet opera rotas ya. Salve juga Daniel. Mantap. Min, kemarin ada ini dari Daniel, kemarin ada ledakan di atas rumah nenekku jam 1. Aku santai saja sambil doa rosario, tetap kusyuk, puji Tuhan. Ya. Iya. Kamu anggap angin lalu saja ya. Tapi semakin banyak gangguan ketika kamu berdoa, sebenarnya sebuah kesaksian juga bagi kita. Bahwa ada yang takut dan ada yang nggak senang ketika kita berdoa, gitu ya. Ketika kamu berdoa, dimanapun kamu berdoa, jangan lupa doakan juga jiwa-jiwa yang tidak pernah doakan, yang pernah ada di sekitar tempat itu. Ya, kan kita nggak pernah tahu, ya. Ada jiwa-jiwa di sekitar tempat itu yang mungkin belum pernah doakan sama sekali, doakan juga. Itu dia, ya.
Selain setan, kadang-kadang jiwa-jiwa yang minta doa juga bisa minta perhatian ya. Ya, walaupun jarang sekali ya. Biasanya hanya terjadi kepada para pendoa saja. Begitu. Ya. Itu untuk mencegah kita menganggap akhirnya kita menjadi tidak bisa membedakan yang mana jiwa minta doa, yang mana gangguan roh jahat. Jadi anggap aja semuanya setan dulu gitu. Oke, baik. Untuk pemula yang ikut adorasi, saat kontemplasi pikiran kok lari ya, nggak bisa fokus dengan cara fokus ya. Buka mata, tetap madang sakramen. Ya, untuk setiap kamu harus mempunyai salah satu kata sakti untuk kembali. Misalnya, Tuhan Yesus, aku mencintaimu. Misalnya begitu. Paling nggak ada salah satu. Atau Tuhan Yesus, engkaulah andalanku. Kembali ucapkan nama itu. Ya. Itu seperti pengikatnya. Paling nggak harus ada satu kalimat yang kamu pegang supaya tetap terikat di dalam adorasi, ya. Ya, ini beda ilmu sebenarnya ini. Kita demonologi tiba-tiba pertanyaan kepada adorasi. Ya, ini sekedar Mimin sharing hal yang Mimin tahu ya. Ya, walaupun sebenarnya bukan bidang Mimin begitu loh. Tapi it's okay, nggak apa-apa. Wah, baru ngerti untuk adorasi ini. Iya, tapi emang intinya adorasi itu adore, memuji dan menyembah saja. Bukan berdoa, bukan meminta-minta, ya. Itu. Kita puja dia untuk kebaikan yang luar biasa dalam hidup kita, begitu. Ya, itu dia. Memuji saja. Akan lebih banyak yang bisa kita terima ketika kita lebih banyak mendengarkan dia daripada ketika kita lebih banyak berbicara. Ya. Oke, sebentar kita lihat apa ini bahasan kalian ini. Banyak sekali. Kita baca satu-satu ya. Salam kenal Min. Saya dari Keuskupan Manado, salam kenal juga ya. Kalau aku sih rosario buat menangkal kuasa gelap Min. Yes, benar sekali ya. Benar banget. Itu doa yang sangat powerful. Baca buku Jalan Kesempurnaan yang ditulis oleh Santa Teresa Avila aja membantumu untuk fokus. Yes, itu juga mantap. Ya, Panikleator bisa, Ave Maria bisa, doa apa kami, doa Santo Mikael paling ampuh. Yes. Kepada Retro Satana juga bisa. Yes, doa Santor juga bisa. Mantap sekali. Banyak sekali kan sebenarnya kekayaan gereja Katolik yang bisa digunakan untuk menghalau kuasa kegelapan. Itu dulu Min. Sekarang setiap mau pengakuan dosa ada yang gitu menentang keras atau protes gitu. Ya. Jadi Dinda ternyata menjadi ini ya, teman favoritnya setan ya, sehingga diincar terus. Ya, sekarang sih sudah lepas gitu kan. Doakan tujuh-tujuh yang belum mengenal Kristus. Yes. Saya juga pernah mengalami tentang jiwa-jiwa Min. Boleh cerita ya? Apa yang kamu alami ketika kamu sedang berdoa dan bagaimana jiwa-jiwa tersebut? Terus Daniel melanjutkan lagi. Pernah aku ketindihan Min, lalu aku doa Bapa kami, Salam Maria, Santo Mikael, kemuliaan terpujilah. Terus dari Endai Benjamin, apa ini? Semarat-semarat pelasa tengok lip nih, best rasanya ada kuasanya. Wih, luar biasa. Ya, ada kuasa karena kita sebelumnya berdoa. Ya, kita berdoa mohon perlindungan Tuhan. Juga kita berdoa mohon Malaikat Agung Mikael berperang bagi kita untuk mengatasi segala gangguan dan kuasa kegelapan. Juga tentunya doa Bunda Yesus. Ya, itu dia. Terus bayangan hitam di atasku kebakar. Ya, pasti itu bukan dari kuasa Tuhan. Itu pasti kuasa kegelapan. Yesus ufam tobi, Yesus kalau andalanku ya. Nggak apa-apa nyambung juga kok. Iya, puji Tuhan ya. Bisa nyambung dari demonologi ke adorasi. Maaf pertanyaannya out of topic, nggak apa-apa. Yang penting kalau keluar topik berarti kita sharing gitu maksud Mimin ya. Maksudnya bukan bidangnya Mimin. Oke, nggak apa-apa. Sejauh itu bisa membantumu, ini namanya kita saling sharing. Ya mungkin teman-teman lain juga bisa bantu dalam komen-komen di bawah ya. Karena begitu kayanya gereja kita ya.
Pernah kayak gitu, Min, ada arwah yang minta didoain, itu arwah gentayangan kayaknya. Ya, kalau kalau kamu sering berdoa, biasanya hal itu bisa terjadi. Tapi kalau kamu bukan pendoa, doa malas-malasan, tiba-tiba ada arwah minta doa, itu patut dicurigai. Ya, ya, karena bisa jadi ada juga sesuatu yang menyamarkan begitu. Ya, dengan menyembah dari Benjamin, non nobis domini, sed nomine tua da gloria mia. Ignatius Franciscus, dengan menyembahkan jadi dekat dan kenal, Min. Dengan kenalkan iblis jadi mikir-mikir. Ya benar, iblis gak berani dekat sama kita yang dekat sama Tuhan, kan? Terus dari Muamicis, saya pernah alami, Min, saya pernah ditindihi pocong, saya ucapkan dalam nama Yesus, pergi, langsung pergi. Itu waktu kami baru pindah rumah. Yes, benar sekali. Ya, ini Mimin percaya banget. Ya, karena Mimin biasanya juga ngalamin kalau pindah ke tempat baru atau misalnya harus menginap di tempat baru. Biasanya malam pertama perang, biasanya sih nggak selalu. Ya puji Tuhan, pelayanan minggu lalu ke pedalaman nggak terjadi ya, langsung bisa tidur nyenyak. Tapi biasanya perang dulu tuh, malam pertama, dengan sesuatu di sekitar. Ya ketindihan lah dan sebagainya. Walaupun sudah dalam tanda petik senior seperti ini, kan orang kan memenang kita kan senior, enggak juga, tetap perang juga, begitu loh. Ya. Begitulah. Dan seperti biasa, nama Yesus selalu memenangkan setiap peperangan. Itu sebuah kepastian, itu sebuah jaminan di sana. Percayalah. Dulu saya sering melihat hal-hal itu, sekarang sudah berkurang, Min. Puji Tuhan ya. Terus jangan lupa juga, sebelum keluar rumah, masuk rumah tanda salib dulu. Ya, supaya dilindungi Tuhan. Nah, baik juga kalau kamu punya air suci, ya. Setiap sebelum keluar rumah, kamu bikin tanda salib, pakai air suci. Nah, kalau seandainya di rumahmu ada istrimu, atau ada istri atau suami, atau ada orang tua, sangat-sangat baik minta berkat sebelum pergi. Kalau nggak ada orang tua, ya minta berkat dari istri atau suami. Kalau ada orang tua, minta berkat. Sejauh kalau orang tuanya masih bisa dibangunkan untuk itu. Kalau dia sedang tidur, ya jangan. Begitu ya, itu baik. Berkat orang tua atau berkat keluarga, berkat istri itu luar, berkat suami itu luar biasa ya. Ya karena itu sakramen ya. Sakramen perkawinan begitu kan. Iya, Min, saya mimpi saya sedang perang sama setan. Ya, baik, Min, puji Tuhan. Min, apa setan berani bilang Yesus Elohim? Soalnya arwah itu selalu bilang Yesus Elohim bolak-balik. Orang tuaku Islamin, wak. Nggak apa-apa, minta berkat dari orang tua. Ya, namanya berkat orang tua. Begitu. Ya. Aku sering Katolik di rumah ini. Jadi berkat orang tua itu bukan berkat agama ya, berkat orang tua. Nggak apa-apa, no problem. Ya. Tuhan juga bisa bekerja dalam berkat orang tua. Ya. Ini maksudnya bagaimana? Min belum lengkap nih. Min, apa setan berani bilang Yesus Elohim? Soalnya arwah itu selalu bilang Yesus Elohim bolak-balik. Oh ya, biasanya kalau setan nggak bisa bilang Yesus, nyebut nama Yesus aja setengah mati. Ya, kalau itu arwah bisa bilang Yesus, kemungkinan dia memang arwah yang minta doa. Ya, atau bisa kamu tes. Dalam nama Yesus kamu suruh, seandainya bisa diajak berbicara. Suruh dia sebutkan nama Yesus ya. Nah, begitu. Dalam nama Yesus. Atau kamu usir dalam nama Yesus. Kalau dia nggak pergi-pergi juga dan masih minta doa, ya it's okay, fix. Dia minta doa, ya doakan saja. Nggak ada ruginya kok. Kalaupun dari setan, walaupun setan nggak pernah minta doa ya, tapi setan yang akan rugi dong kalau dia minta doa sama kita. Karena melawan kerajaannya sendiri, kan? Oke, ya. Wah, mantap ya si Daniel, dia sendiri yang Katolik di rumah itu. Puji Tuhan ya, semoga kamu diberkati dan senantiasa dikuatkan selalu. Karena kamu tentunya menjadi berkat bagi si rumahmu. Ya. Yang paling penting usahakan rumahmu bersih dari segala jimat-jimat, penyembahan berhala dan sebagainya. Usahakan seperti itu supaya rahmat Tuhan bisa bekerja dan si rumah bisa diselamatkan ya. Bawa semua keluargamu di dalam doa-doa dan kita lihat
bagaimana Tuhan bekerja. Sebentar, Mimin ambil minuman dulu. Wow, terlalu banyak sharing ya, hingga kita masih belum bergesernya, tapi nggak apa-apa. Seru. Ah. Ya, sudah Min, sudah coba. Bentar ya. Dulu saya sering banget mimpi memimpin keluarga saya melawan kuasa gelap. Artinya apa ya? Malah bagus itu. Ya, kamu bawa mereka untuk menyerang setan ya. Artinya kamu dipakai Tuhan untuk rahmat Tuhan bekerja di dalam keluargamu ya. Ya, keluargaku juga taat pada agamanya, Min. Aku pun juga, puji Tuhan, rumah dipenuhi ibadah. Puji Tuhan ya. Ya. Orang Katolik selalu memandang agama lain sebagai persiapan untuk Injil, begitu. Ya. Min, kalau ini dari Mega. Min, kalau kita menyimpan barang-barang adat warisan leluhur yang dipercaya punya kekuatan, bagaimana? Dinetralkan aja. Ya. Dinetralkan, kamu siram air suci, terus kamu doakan dalam nama Yesus, dinetralkan. Kalau kamu tidak yakin ya jangan simpan dalam rumah. Kalau kamu gak yakin lagi tapi ingin nyimpan di rumah, dinetralkan dulu. Apakah kamu doakan atau kamu minta doakan tim doa pelepasan ya, biar dia netral. Tapi nanti kalau dia netral, nanti kamu dimarah oleh keluargamu, nggak bisa dipakai untuk ritual lagi dong. Kan begitu masalahnya. Jadi sebaiknya jangan disimpan, dikasihkan kepada keluarga lain yang misalnya dia ingin menyimpan itu dan dia memang, maksudnya begini, kan ada keluarga yang agamanya juga gimana gitu kan, dan masih percaya hal begituan, dan dia mau menyimpan barang ini, ya udah terserah dia, begitu loh maksud Mimin. Tapi sejauh itu dari keputusanmu, jangan disimpan. Seandainya memang tidak mungkin, maksudnya sudah tidak mungkin lagi ke orang lain harus tempat kamu, ya dinetralkan dulu. Syarat dari kamu begitu, kalau mau simpan di rumah saya netralkan dulu, bilang begitu. Ya. Tapi seandainya itu akan menjadi batu sandungan, ya sebaiknya jangan disimpan di dalam rumah. Ya. Ya sebenarnya sih barang-barang itu sendiri ya, seperti alat-alat tradisional adat itu netral adanya. Itu ciptaan Tuhan yang baik adanya. Batu, kayu gitu kan, mineral itu kan ciptaan Tuhan. Menjadi tidak netral ketika ada ritual diisi, dipanggil setan untuk berinvestasi di situ. Nih. Diam. Pakai F, investasi, berdiam di situ. Nah, itu menjadi tidak netral lagi. Dan itu bisa dinetralisir ya. Itu dia. Ya. Sudah saya usir-usir masih tetap ngomong Yesus Elohim, saya cokin waktu itu, saya takut. Ya. Gas lanjut Min. Oke, sebentar lagi kita lanjut ya. Doain kami semua ya. Amin. Amin. Min, tolong jelasin hierarki iblis. Waduh, hierarki iblis kemarin sudah jelasin belum ya? Intinya begini sih hierarki iblis. Yang pasti iblis yang paling kuat adalah yang letaknya paling jauh dari Tuhan. Karena dia letaknya paling jauh dari Tuhan, otomatis dia paling jauh daripada sumber kebaikan, sumber keindahan, sumber cinta, dan sebagainya. Otomatis iblis yang paling kuat adalah iblis yang paling tidak bahagia, yang paling membenci, yang paling gelisah. Itu dia. Karena dia paling jauh dari Tuhan. Gitu. Jadi tingkatannya didasarkan pada tingkat kebenciannya, tingkat letaknya kepada Tuhan. Ya. Nanti kalau di dalam Efesus disebut lagi ada pemerintah-pemerintah, ada penghulu-penghulu, ada penguasa-penguasa, begitu kan. Begitu ya. Mimin nggak menyebut namanya karena itu julukan aja, kayak namanya Lucifer lah, inilah itulah ya, itu cuma julukan saja. Ya, ada lagi yang namanya apa gitu, itu dibedakan menjadi apa? 7 tingkatan sesuai dosa-dosa manusia.
bohong kibol geli mama, bohong cabul, gelojoh, iri, dengki, marah, malas. Nah, jadi ada yang mau, setiap setan itu mewakili dasar-dasar itu. Ya, lupa Mimin namanya apa saja. Ada Leviathan lah, ada Asmodeus lah, ada Agares lah, ada Lucifer lah, dan sebagainya. Begitu. Ya. Tanteku yang dukun aja masuk rumahku pusing gerah katanya, padahal dingin banget menurutku. Ya, karena banyak setan yang jadi kepanasan dia ya. Dari Black Panther, puji Tuhan belum di-ban sama TikTok. Biasanya di-ban nih kalau tidak nampak wajah atau tidak ada pergerakan. Thank you teman-teman, malam ini ramai sekali 61 orang ya, puji Tuhan. Saya pernah bermimpi, kata si Black Panther, dan diperintah melawan kuasa gelap, namun didasari iman kepada Tuhan Yesus. Yes, mantap. Ya. Terus hajar dong ya. Ntar ya kita lihat banyak sekali. Terus dari Ignatius Franciscus, beli aqua minta berkat Romo, campur aqua yang diberkati dengan air dan doakan lalu cemplungkan ke barang-barang tersebut. Iya betul. Jadi hilang deh isinya. Nah itu salah satu cara menetralisirnya ya. Doakan dalam nama Yesus, dipercik air suci ya. Terus kamu percaya. Kalau kamu nggak percaya minta doakan Romo. Kalau nggak percaya begitu. Tapi kalau kamu percaya dalam nama Yesus bisa ya. Dengan air suci tentunya ya. Min, kenapa saat tidur pas jam 23 sering terbangun di jam itu ya? Oh Min, kenapa saat tidur jadi pas jam 3 sering terbangun di jam itu? Oh itu banyak faktor ya. Apakah karena kesehatan juga mesti dilihat. Jangan dikit-dikit juga karena setan dan sebagainya. Ya mesti lihat apakah karena kesehatan atau karena kamu tidurnya kurang atau kecepatan gitu. Itu yang mesti dilihat ya. Nah ya, kecuali hal-hal seperti yang nggak bisa jelaskan baru kita bisa berangkat ke hal-hal astral ya. Dari Mom Cheese, Min, waktu maraknya gereja setan tahun 90-an, saya hampir Min diajak, tapi hati kecil saya bilang jangan. Terus selang berapa minggu saya mimpi, saya hampir ditusuk tombak oleh beberapa iblis yang saya belum pernah lihat sebelumnya. Wah, mantap ya. Puji Tuhan kamu dilindungi Tuhan, ya. Karena kalau sudah masuk ke situ susah lepasnya. 7 deadly sin ya Min? Iya, betul. 7 dosa pokok. Itu ada perwakilan nama setan masing-masing ya. Mimin lupa kalau yang pokoknya kalau yang greedy, rakus itu apa gitu. Terus kalau yang hawa nafsu itu lust itu si Asmodeus gitu. Lucifer itu pride, kesombongan. Gitu ya. Tapi bisa saja ya Min, saat melakukan deliverance atau doa pelepasan, si setan yang merasuk itu ngaku Lucifer, tapi bisa saja bukan. Iya, sering kok, itu cukup sering untuk nakut-nakutin, karena kan lagi populer tuh Lucifer di kalangan manusia. Jadi setan juga tahu nih tentang hal yang trending di tempat kita. Setan juga tahu. Jadi dia menteror kita dengan apa yang kita takuti, yang mayoritas manusia takuti apa. Begitulah ya. Setannya bohong ya, memang karena mereka adalah bapak segala dusta ya. Jadi itulah, kalau berbicara tentang mereka itu kita akan bicara hal yang tidak pasti-pasti tentang bentuk mereka, tentang wujud mereka, karena mereka penuh kebohongan. Ya, nggak usah pusing, usir saja dalam nama Yesus, apapun dia, siapapun hierarkinya ya. Begitu maksud Mimin ya. Min, teman saya ada yang peroleh ilmu warisan, gimana untuk melepaskannya Min? Ya, pertama dari dirinya sendiri harus mau melepaskan itu. Ya, dibawa ke dalam pertobatan dulu, kemudian suruh pergi ke sakramen tobat. Ya, pergi dulu sakramen tobat, mengaku dosa kepada pastor, setelah itu minta doa pelepasan ya. Cari tim doa pelepasan, atau kalau pastornya biasa melakukan doa pelepasan, minta doakan sekaligus sama pastornya. Kalau nggak pun cari tim doa pelepasan, kalau nggak pun nanti doa sendiri, seperti yang Mimin ajarkan di playlist Deliverance. Coba ya, tadi pergi ke playlist Deliverance, itu ada banyak tips tentang bagaimana kita bisa mendoakan apakah orang lain pun diri sendiri. Nih, bagian Deliverance, cari saja di playlist.
Nih deliverance-nya. Boleh lihat di situ, demonologi ke apa ke. Nanti dicek di situ ya. Ya. Oke. Terus saya langsung ucapkan, Tuhan Yesus tolong saya, lanjut dari Momcis. Lalu ada cahaya putih terang sekali, saya langsung terbangun. Iya. Ini tadi tentang mimpi ya. Sebentar. Ya mimpi yang tadi ya, yang si Momcis ini yang mau dibawa ke gereja setan lagi, tapi dia akhirnya menolak dan malah mimpi diserang ya. Ya benar. Kamu sudah diincar sebenarnya dan puji Tuhan, Tuhan lindungi ya. Jadi supaya para delivernya kabur, setannya ngaku Lucifer, jamin iya, itu taktik mereka ya. Satan simin kalau lebih terkuat ular tua yang menggoda Hawa dan yang diinjak oleh Bunda Mara, iya. Ya, Satan juga ada, itu salah satu. Lucifer juga ada, Satan juga ada. Gitu ya. Jadi perdebatan siapa yang lebih tinggi kan begitu akhirnya ya. Iya. Min, bagaimana kalau kita melihat setan menyamar jadi orang yang kita kenal? Ini tidak jarang terjadi ya. Tapi biasanya ini setan-setan kroco. Kayak model-model Kunti, Gondruwo gitu ya. Kamu usir saja dalam nama Yesus ya. Mimin juga pernah diserupakan kok. Mimin pernah ceritakan, tapi di live-live yang lalu. Ketika waktu Mimin masih suka tinggal di rumah angker gitu kan, karena murah kan. Jadi karyawan Mimin yang tinggal di rumah itu melihat Mimin turun dari tangga begitu, padahal Mimin sudah lama pergi. Katanya ngambil air begitu kan. Nah ketika suatu enggak berapa lama Mimin WA dia gitu. Namanya Dedek gitu kan. Kena TikTok sebentar. Verifikasi. Oke. Sip. Kemudian Mimin kasih dia instruksi suruh begini suruh begitu, terus dia bilang, kan dia manggilkan itu kan, dia manggilin Koko katanya, benarkah di mall? Iya, kenapa? Terus yang turun dari tangga tadi siapa? Dia ketakutan, nggak berani kembali lagi, dia keluar dari rumah itu karena di rumah itu dia sendiri gitu kan. Diserupakan ya, tidak jarang terjadi ya. Terus bagus tips dari Ignatius ini. Bangun jam 3 pagi, kalau kebangun pakai buat doa saja. Ya, good. Langsung kamu berdoa. Ya, panggilan positif saja bahwa Tuhan memanggil kamu untuk berdoa. Wah, ini kan malah keren. Ya, seandainya itu dari si jahat kena prank lagi. Maksudnya mau ganggu kamu, ternyata kamu pakai untuk berdoa kan. Iya. Min, kalau dosa kemalasan namanya iblis apa? Aduh, apa ya namanya ya? Lupa ya Mimin. Siapa ya kemalasannya? Apakah Leviathan kali ya? Coba deh nanti lihat. Coba 7 setan berdasarkan 7 dosa pokok manusia. Nah, coba nanti di googling ya. Makasih sama-sama ya, God bless. Ya, yang menyerupai gitu sering juga sih kejadian, termasuk aku 2 kali dilihat teman kontrakan padahal bukan. Ya, itu setan-setan kroco itu emang. Pernah lihat ibuku di kamar padahal dia sedang jemur baju juga. Ya. Apakah ada efek negatif bagi orang yang serupakan? Nggak ada. Ya, jangan takut ya. Itu suka-suka mereka saja. Terima kasih teman-teman. Room ini saling menguatkan. Iya, sama-sama. Boleh juga kalau mau join di Telegram Mimin ya. Telegram kita, tim kita, Telegram, aplikasi Telegram, Komsa KKSM online. Nah, join di situ, feel free to chat and share ya. Mungkin ada sesuatu yang lebih spesifik pengen dibahas, karena ini tentu saja chattingnya dikit kecil terbatas ya. Oke. Ya, itu setan iseng yang nyerupain kita tuh. Enggak, maksudnya enggak aja, enggak jelas dong mau ngapain kan gitu. Setan yang tingkat kuat ya pasti mau menjerumuskan kita, menghancurkan kita kan. Jadi ada fungsinya lah dalam bagaimana menghancurkan manusia seturut visi misi mereka kan. Tapi kok cuma menyerupai, ngapain coba? Itu kan iseng namanya.
Dulu waktu S1 memang ngontrak di rumah tua di Jogja. Memang angker sih, tapi cuman aku yang nggak pernah diganggu. Ya, terus terdinda. Keluarga besar pernah lihat saya di rumah nenek, tapi pas saya datang langsung pada kaget. Ya, ngapain juga kan setannya gajah-gajah begitu kan? Ya. Dari Ndai Benjamin, Archdiocese of San Fernando, ya, ada saya follow tuh di Facebook. Banyak juga saya belajar di sana. Yes, ya, lebih banyak belajar, makin banyak oke-nya. Oke, kita lanjutkan ya. Sudah jam berapa ini? Tidak terasa sudah 11:30. Kita lihat. Kita tadi sudah melihat tentang obsesi ya. Setelah investasi, obsesi. Sekarang opresi. Apa itu opresi? Itu sejenis intervensi kuasa kegelapan ya, di mana setannya langsung menyerang dan menjelakakan fisik manusia, misalnya santet. Nah, jadi serangannya sudah sampai ke fisik, begitu. Kalau ini kan tingkat obsesi, tingkat pikiran ya. Nah, kalau ini sudah ke fisik, ya, bahkan bisa bikin sakit. Dikatakan sih misalnya santet, di mana orang yang bersangkutan, si korban bisa ditemukan kaca, paku atau kayu di dalam perutnya misalnya. Itu tidak jarang terjadi di dunia kedokteran pun nggak bisa dijelaskan. Tetapi salah satu tim kita yang juga adalah dokter pernah menemukan hal seperti ini. Nah, ketika si dokter ini dulu sebelum bertobat ya, sebelum ikut tim pelayanan, dia kan selalu bingung dengan kejadian seperti ini karena nggak pernah dipelajari dalam ilmu kedokteran. Akhirnya yang dilakukan apa? Dia bilang gini, itu sebelum dia bertobat. Udah, ini sepertinya bukan bidang saya, kamu pergi ke dukun saja. Begitu terus dia. Setelah akhirnya dia bertobat dan terlibat dalam tim pelayanan, ya sudah tahulah cara mengatasinya, cara mendoakannya ya, dan sebagainya. Tapi hal seperti ini bisa terjadi, menyerang secara fisik. Ya, bahkan tim pelayanan kita juga kalau ke pedalaman tidak jarang sering dicakar. Begitu bangun pagi ada bekas cakaran, apakah di punggung atau di lengan. Ya, kadang-kadang mereka juga bisa menggunakan binatang-binatang tertentu untuk menggigit kita, gitu loh. Dalam arti bukan sekedar seperti gigitan nyamuk biasa, tetapi sebuah penghalangan. Misalnya ada orang tertentu yang besok akan memberikan sesi yang memang sangat powerful dalam mempertobatkan orang. Nah, dia bisa mempengaruhi binatang tertentu untuk menggigit orang tersebut. Ya, ini mungkin nampaknya seperti film ya, teman-teman. Tapi di dalam dunia pelayanan seperti kita yang sering masuk ke pedalaman itu tidak jarang terjadi. Enggak selalu, tidak jarang terjadi. Ya, baik juga kadang Tuhan mengizinkan ini terjadi supaya kita bisa cerita seperti ini, kita bisa mengambil manfaat di situ dan tahu bahwa oh seperti itu kalau kita mau menjadi pelayan Tuhan pasti banyak halangannya dan ada yang tidak senang. Artinya apa? Artinya ada yang selalu berusaha menghalang-halangi pekerjaan Tuhan karena mereka tahu mereka pasti akan dikalahkan. Jadi ini sebenarnya makin mereka mengganggu kita, makin mereka kebantai sendiri dengan kesaksian-kesaksian kan. Itulah sebabnya Mimin selalu suka sekali mengatakan setan ini sebenarnya diprank oleh Tuhan. Ingat kata pepatah, apa yang tidak membuat engkau tewas atau tidak membunuhmu, itu akan memperkuatmu. Something that doesn't kill you, will empowering you, akan memperkuatmu. Gitu kan. Ya. Oke. Lanjut Min, lanjut. Baik. Salve. Oh, ini ada Father John Colin, luar biasa. Welcome Father. Nah, ini Father nih harusnya jadi pembicara di sini. Father dari paroki mana? Are you Indonesian? Or dari Sarawak? Saya assistant priest exorcism itu ada benarnya. Yes. Nah, kalau kita Father Peter ya, Peter John Colin atau Father ini. Kalau kita di sini memandangnya dari segi deliverance sebagai awam ya, karena memang sulit sekali menemukan father eksorsis yang bisa dihitung dengan jari jumlahnya berapa. Jadi ya kapan lagi menunggu bahas seperti ini kalau harus menunggu mereka. Tapi bahannya memang dari pastor Robini, dari pastor eksorsis ya. Oke. Tapi kenapa coba setan yang menyerupai kita milih nampak kayak kita ya, Min? Nggak tahu juga. Nanti deh, one day mintanya sama setannya. Gitu kan. Ya kadang lucu juga, memang mau ketawa juga gitu loh. Kenapa kan?
Nah, kalau orang tua zaman dulu itu mengatakan mengambil semangat kita supaya kita sakit, katanya sih ya. Tapi ya untuk kita yang orang percaya enggak sih, enggak ada efek ya. Ya mungkin untuk orang yang zaman dulu yang belum kenal Tuhan mungkin bisa berefek ya. Seperti kata temanmu tadi, Min, ada efeknya nggak sih kalau kita diserupai begitu? Bagi kita orang percaya nggak pernah ada efek. Termasuk Mimin yang pernah diserupai ya, atau kalian. Coba kalian cerita, pernah ada efek nggak? Mimin rasa nggak ada untuk kita orang percaya karena Tuhan pasti melindungi. Tapi menurut orang tua zaman dulu, sejauh yang Mimin ketahui, dia seperti mengambil spirit atau semangat sehingga si yang diserupai itu bisa mudah sakit. Begitu ya, benar atau tidak kita nggak pernah tahu, tapi setidaknya kita punya cerita ini ya, begitu. Jadi chat nggak ada sih, Min, kata ya puji Tuhan ya, Min percaya kita semua dalam perlindungan Tuhan. Opresi, nah ini dia serangan fisik. Nah sekarang kita kepada puncak tertinggi daripada intervensi adalah possession ya, atau kerasukan. Apa yang terjadi pada waktu kerasukan? Setan mengontrol kemampuan manusia. Ini terjadi apabila manusia membuka pintu kepada setan dalam bentuk misalnya penyatuan dengan setan, dosa habitual, dan menyembah berhala. Nah ini lebih fatal karena biasanya kalau sampai terjadi seperti ini, itu ada pintu yang terbuka terlalu lebar. Ada media atau medium, ada tools bagi si kuasa gelap untuk bisa merasuk, karena enggak akan terjadi dengan sendirinya. Biasanya orang yang terlalu sering pergi ke dukun, atau orang yang luka batin terlalu berat dan kemudian pergi ke dukun, atau orang yang apalagi ya, dendam yang terlalu berat tapi juga main dukun, begitulah. Atau ada dosa yang dia lakukan berulang-ulang ya, dan tidak pernah diakukan dosanya tapi juga main dukun. Misalnya dia suka aborsi tapi juga suka nyantet orang. Gitu loh maksudnya. Ya. Selalu ada media, atau dia memang suka melakukan praktek okultis, atau dia nyimpan jimat, nyembah berhala. Jadi memang bukan orang normal lah yang bisa mengalami seperti ini ya. Itu dia ya. Jadi setan kontrol kemampuan manusia. Apakah kemampuan berbicara atau kemampuan bergerak? Jadi jangan heran kalau si misalnya yang mengalami kerasukan adalah perempuan, tenaganya bisa 4 kali lipat, 8 kali lipat. Jadi yang nangkepnya setengah mati gitu. Terus si korban tiba-tiba bisa bahasa tertentu yang tidak mungkin dia bisa katakan dalam keadaan sadar. Misalnya dia orang Jawa, tiba-tiba bisa berbahasa Papua, tiba-tiba bisa berbahasa Timur-Timur, tiba-tiba bisa berbahasa Batak misalnya, atau bahkan bahasa Inggris, bahasa Arab. Itu juga Tuhan tidak bisa kita mengerti ya. Tiba-tiba juga dia punya pengetahuan tertentu, misalnya, hey, kau tuh tidak pernah berdoa tapi mau mendoakan saya, ketawa dia, kakak. Nah, dia tahu bahwa kamu nggak pernah berdoa, misalnya. Ya, ini tidak jarang terjadi, ya. Itu dia. Jadi kalau orang mengatakan jangan sering melamun ya nanti mudah kerasukan, nggak terlalu benar juga. Ya, bukan karena melamunnya mudah kerasukan, karena ada sesuatu, karena ada media sehingga orang bisa mengalami hal seperti ini. Jadi syaratnya juga tidak terlalu mudah juga ya Kisanak ya. Nggak ada efek sih, Min. Kemarin aku nggak mau percaya sih, Min. Aku waktu kerja di RS sering diserupai. Iya memang ya. Puji Tuhan karena kamu orang percaya, pasti nggak ada efeknya. Ya, pasti tidak ada efeknya. Ya. Salve juga. Ini Peter Marcelino atau Pastor Marcelino nih, salve ya. Min, orang indigo yang bisa kerasukan itu kenapa, Min? Ya namanya indigo ya, dia sensitif. Lebih mudah untuk dalam tanda petik tersentrum hal seperti itu. Ya, lebih parah lagi kalau dia menikmati itu dan bahkan memberikan tubuhnya sebagai medium, seperti film apa tuh? Bukan film, akun jurnal Lisa, terus apa lagi tuh? Fritz Lee. Itu sebenarnya bahaya itu. Ya, mereka pikir mereka berteman sama setan, mereka memelihara setan, padahal sebenarnya mereka lah yang dipelihara oleh setan. Ya, setan itu mantan malaikat, coy. Intelijensinya lebih tinggi dari manusia. Ya, dia bisa memanfaatkan manusia untuk lebih terkenal atau membentuk citra dirinya sebagai makhluk yang imut yang bisa dijadikan teman. Untuk kemudian ketika kamu merasa, setan ternyata baik ya, imut banget, bisa gue jadiin peliharaan nih.
terus kita masukin ke dalam boneka jadi boneka arwah, akhirnya kamu mengundang setan masuk ke dalam kamarmu. Ya, itu tidak pernah boleh terjadi. Mereka pinter main di citra-citra begitu. Oh, mereka pinter banget. Jangan kasih kesempatan kepada mereka, ya. Jangan pernah mencari teman hayalan, berteman sama setan, ya, dan sebagainya. Apalagi menganggap setan bisa bertobat. Wah, itu sesat itu. Setan tidak pernah bisa bertobat. Ya, hati-hati ya teman-teman ya, karena sepertinya si setan ini pintar, dia pakai manusia untuk dalam tanda petik mulai ingin memanusiakan dirinya. Nah, ini dia. Jadi dia bermain di citra sekarang ini. Sedang membentuk citra dirinya pakai YouTuber-YouTuber ini. TikToker ini. Ya. Ya, terus kata Dinda lagi. Oh nih, kita lihat dari Heo dulu. Peter Maslon min hehe. Oh, puji Tuhan ya. Pikir pastor itu. Kalau pastor mimin udah gemeter-gemeter nih. Ini udah tadi bolpennya udah gemeter gini. Wah, ada pastor di sini. Mantap. Terus dari Heo, dulu pernah Min ditawari jadi medium sama kelompok yang mengaku penyembuhan leluhur tapi ketolak. Jangan, itu berbahaya sekali ya. Sebentar, baterai Mimin sudah mau habis. Kita tinggal berapa menit lagi. Wah, sebentar. Kalau kita colok charger, bunyi nggak dia ya? Coba ya. Sorry kalau berdengung. Cek. Oh, sekarang udah enggak. Jadi baterai Mimin sudah tinggal berapa persen, tiba-tiba dia bilang mau pakai saver enggak? Wah, takut kalau pakai saver ada yang dikurangi, mungkin sinyalnya dibatasi atau gimana. Ini Min colokin ke charger juga. Sebelumnya kan berdengung dia. Sekarang sudah enggak berdengung ya. Berarti aman ya. Puji Tuhan. Oke. Tapi semenjak diserpai setan kocok itu, keluarga besar saya selalu menatap saya dengan bingung. Selalu mengajak saya ngobrol, selama ini saya sering dicuekin dan nggak dipedulin. Jadi berterima kasihlah kepada setan ya. Bercanda ya. Min, menurut Mimin bener nggak sih adanya santet? Ada ya. Itu tidak terbantahkan ya, ada itu. Tetapi sekarang bagaimana mengatasinya kan begitu. Bahwa orang bisa menyakiti orang lain lewat kuasa kegelapan, maksudnya begitu. Oke, kita lanjut. Ya, ini tentang kerasukan ya. Atau mungkin ada teman-teman yang masih mau sharing, mungkin pernah mengalami kerasukan. Apa pernah di sini ada yang mengalami kerasukan? Atau melihat teman-teman yang sedang kerasukan? Atau pernah terlibat di tim pelayanan yang nanganin orang kerasukan? Boleh juga. Kita mau melihat bagaimana bentuknya. Kalau Mimin sih udah kenyang melihat beginian sampai bisa mengkategorikannya. Oke, bagi tips untuk mengatasinya Min, maksudnya mengatasi apa? Mengatasi diri sendiri yang sedang kerasukan atau mengatasi teman yang sedang kerasukan? Ya, baik, nanti komen di bawah, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita mau melihat ini. Ini dia, ini penting bagi teman-teman semua ya. Tanda-tanda yang bisa menjadi petunjuk ada pengaruh setan pada manusia. Nah, ini kita mau lihat seperti apa. Oke, kita benerin dulu layarnya. Nah, ini coba baca dulu satu persatu. Nanti kalau ada yang mau tanya, tanya deh. Ya. Oh, mengatasi santet. Didoakan saja doa pelepasan. Kalau mau jahat sih dalam nama Yesus, saya kembalikan santet ini kepada pengirimnya. Bisa mati itu si pengirimnya. Pernah sih terjadi waktu kita kilap, kita bikin begitu. Mati beneran orangnya. Tapi nggak pernah kita lakukan lagi. Karena akhirnya malah menguntungkan setan ya. Karena kan lebih bagus mempertobatkan orang daripada membunuh orang, kan begitu.
Lebih baik dia meninggal dalam keadaan sudah bertobat kan begitu, daripada kita doakan balik langsung meninggal saat itu juga. Nggak baik juga begitu loh. Paling bagus adalah mendoakan ya, tapi mungkin Tuhan mengizinkan itu terjadi untuk memberi pelajaran kepada kita ya, bahwa hati-hati juga dengan doa, maksudnya begitu ya. Bisa dimentalkan dalam nama Yesus, selalu nama Yesus sungguh luar biasa berkuasa ya. Bisa sekali, bisa 2 kali, bisa 3 kali mendoakan, nggak mutlak sekali doakan langsung gacor begitu, enggak. Itu Tuhan punya kuasa. Tugas kita hanya berdoa saja, itu Tuhan punya kuasa ya. Kapan dia mau selesaikan, kita serahkan kepada dia. Min, kalau malaikat pelindung apakah juga bisa melindungi kita? Bisa banget, memang fungsi mereka adalah untuk melindungi kita. Cara kerja mereka seperti bekerja di akal budi. Dia memberi terang kepada akal budi kita, sehingga kita lebih mudah melihat kehendak Tuhan dalam hidup kita, begitu loh. Dan memberi inspirasi positif, memberi emosi positif, begitu. Di tengah berbagai pilihan, di tengah berbagai kegalauan. Itu fungsi malaikat pelindung ya. Mirip-mirip kerja Roh Kudus. Ya, berakrab-akrablah dengan malaikat pelindungmu. Ya, kamu juga boleh bertanya, hai malaikat pelindung, engkau yang diutus Tuhan untuk menjaga dan memimpinku, siapa sih namamu misalnya? Siapa tahu dia kasih namanya nanti pada waktu mimpi ya. Boleh kamu berakrab-akraban sama dia. Oke Min, makasih infonya. Yes, doa mengubah segalanya tentu saja, puji Tuhan. Saya pernah lihat Min, teman saya kerasukan, dia ngamuk makan telur mentah guling-guling dipegang 7 orang nggak bisa. Iya, seperti itulah. Makannya udah nggak wajar. Ada yang bisa matahin salib, begitu. Salib, padahal cewek loh, bisa gigit salib, patah. Salib besi, salib perunggu, bisa patah. Terus tiba-tiba manjat tembok, padahal nggak punya kemampuan manjat sebelumnya. Nempel di dinding, tiba-tiba bisa lompat. Ini pernah mendoakan ibu hamil kerasukan. Ketika jimat di lotengnya mau dibersihkan, tiba-tiba dia kan sudah didoakan terkapar gitu. Tiba-tiba bisa berdiri, lompat, mau menyelamatkan jimatnya. Itu sekali 2 kali lompatan, udah nyampe di loteng, itu lucu. Ibu hamil loh. Itu pernah terjadi. Hal yang nggak masuk akal seperti ini ya. Oke Min, makasih infonya ya, sama-sama ya. Betul, setiap yang berlaku atas izin Tuhan dan untuk membentuk pribadi, yes. Yang penting adalah kerendahan hati, benar sekali ya. Tuh. Karena tugas kita hanya berdoa, jadi kita nggak bisa sombong. Gara-gara itu, gara-gara aku loh, bukan gara-gara kamu loh, ini aku yang mendoakan loh. Nggak boleh gitu juga, nggak bisa. Itu semua kita sebenarnya dalam tanda petik menjadi alat Tuhan, bukan kuasa kita sama sekali. Tugas kita hanya berdoa saja. Semakin bersih diri kita, maka semakin bersih saluran yang Tuhan bisa pakai, Tuhan bisa jalankan lewat kita. Seperti pipa, pipe gitu ya, tiup, saluran. Kalau salurannya bersih, semakin dia berserah, semakin dia bersih, semakin dia menjaga hidup doanya, nah semakin maksimal Tuhan pakai saluran tersebut. Seperti itulah. Jadi nggak ada yang bisa disombongin di sini ya. Lu mau sombong sedikit, kalau Tuhan tarik, habis lu dipermalukan ya. Oke, maksudnya jimat itu bentuknya seperti apa, Min? Jimat itu seperti apa ya? Apa ada yang jimat di sini? Jimat itu bahasa Inggrisnya apa itu jimat ya? Kayak amulet. Nah, like amulet. Apalagi ya? Coba itu mungkin yang dari Sabah, Malaysia mungkin tidak ngerti jimat. Kayak gini nih, talisman. Nah, amulet, talisman itu sejenis jimat ya. Itu barang-barang yang menjadi investasi daripada intervensi kuasa kegelapan. Ya. Nah, ini hati-hati ya dengan barang-barang seperti ini. Ini kita mau checklist barang-barang okultis dan eksoterik. Nah, ini dia. Hati. Agama-agama alternatif, jimat-jimat, apa ini? Animal magnetism or mesmerism, animisme dan paganism, astral projection, apa? Maraga Sukma, astrologi, ilmu pembintangan yang ramal-meramal,
automatic handwriting or spirit writing ya, seperti tulisan tangan pakai roh, pakai spirit ya, termasuk Jalengkung, Papan Uiji ya, itu juga. Kabbalah ini seperti agama yang berasal dari Yahudi tapi sudah ke klinik nih, sudah ke bagian mistisnya, bukan agama yang lurus, berkonsultasi kepada dukun-dukun, begitulah ini bahasa Filipina. Menetap kristal dan menggunakan bola kristal, nah ini tentunya dipakai untuk ramal-ramal ya. Berkonsultasi dengan roh pemandu, roh keluarga, roh guardian, dan roh leluhur. Nah ini hati-hati. Apalagi ini tentu tadi yang tanyakan cuma jimat ya, tapi ini jawabannya lebih daripada jimat. Siapa tahu dia mau screenshot. Nah ini dia, berhati-hati ya. Banyak hal yang harus kita hati-hati tuh. Termasuk Scientology tadi ya. Waktu saya diserupakan sama setan itu, keluarga besar saya nggak menjelaskan apa yang sudah saya lakukan. Wah ini seru juga kalau ternyata kamu tiba-tiba bisa balet, nah tiba menyanyi kan. Dari Peter Masrino, Min, keluarga aku kan dari Flores, banyak yang masih percaya sama adat dan kadang suka kasih sesajen untuk arwah leluhur, itu termasuk penyembah berhala nggak sih, Min? Ya sebaiknya itu begini, itu sebenarnya namanya bukan berhala sih, apa ya, kayak seperti pemanggilan arwah, itu juga berbahaya. Beri pengertian kepada mereka, arwah itu didoakan bukan dipanggil ya, didoakan bukan dipanggil gitu ya. Sesajen itu dalam arti bahwa kita mengenang dia, bukan dalam arti memberi sesembahan. Jadi hal seperti ini, disposisi batinnya dibetulkan ya. Kita tidak menghilangkan adatnya, tetapi disposisi batin dibetulkan ya. Baik kalau barang-barangnya juga sebelumnya diberkati ya. Jadi disposisi batin paling penting, bukan kita tiba-tiba minta nomor atau memanggil mereka untuk minta penunjuk. Nah itu nggak boleh, itu bahaya. Tapi kita datang, boleh bawa mungkin sesajen, tapi hanya untuk mengenang saja, untuk menghormati, bukan untuk dipersembahkan kepada roh, memanggilnya untuk atau konsultasi dan sebagainya. Itu udah nggak benar ya. Jadi seperti ini harus bisa dibedakan dengan bijak antara adat dan ritual ya. Mereka cuma bilang saya udah main ke rumah nenek saya, padahal sama sekali belum main ke rumah nenek saya. Oh jadi dipikirnya Dinda sebelumnya sudah datang, ternyata malah baru datang, yang aslinya baru sekarang begitu ya. Yes, Amiulut. Shalom dari Malaysia, Min. Shalom juga. Lagi musim nih, Min, sekarang dijual Amiulut bulat bentuknya untuk cari rezeki, bahaya, Min. Ya itu bahaya ya, jangan ya. Di TikTok juga banyak itu, atau apa sih namanya itu, menjual apa sih, ajian ini ajian itu, jangan ya. Atau membuka cakra, membuka aura, jangan ya, nggak usah. Min, ada jual kah buku itu? Saya mau bahasa Melayu. Aduh, ini buku ini nggak dijual. Itu waktu itu ada seminar eksorsis di International Seminar Eksorsis di Kalimantan Barat. Pesertanya dari seluruh negara sekitar Asia. Singapura juga ada, Brunei juga ada, Malaysia juga ada waktu itu ya. Itu hanya diberikan kepada para imam. Jadi ini Mimin setelah diberikan kepada pastor, Mimin ambil bukunya. Mimin beli sama pastor itu gitu. Udah jual ke saya saja, begitulah intinya. Ya. Nah, sesajennya itu Min persis seperti kayak makanan yang biasa kita makan, kayak nasi, ayam, kopi. Sebenarnya nggak perlu seperti itu, bunganya cukup ya. Ya, maksudnya seandainya sajennya maksud memberi makanan arwah itu nggak benar juga. Ya, tapi misalnya kue yang dia sukai, gitu, untuk mengenang dia, nggak apa-apa itu. Tapi kalau dengan pikiran supaya dia di sana nggak kelaparan makan, itu nggak benar ya. Bukan begitu konsepnya ya.
Itu sebabnya disposisi batin itu penting sekali. Disposisi batin. Membuka cakra itu bukannya animasi Naruto ya? Apa itu? Mimin nggak begitu nonton. Mata apa sih? Mata Sharingan ya. Itu deh yang tahu-tahu seputaran kalau muncul di beranda doang ya. Oh begitu ya Min, mbahku kayak begitu katanya biar arwah si ini bisa makan. Enggak, bukan begitu ya konsepnya. Arwah udah nggak bisa makan. Yang bisa makan itu setan. Nah ini sebenarnya bisa membuka pintu bagi pemanggilan arwah gitu loh. Jadi mungkin saking cintanya dengan keluarga kita panggil supaya datang. Nah yang sering kali datang itu bukan orang yang dipanggil tapi sesuatu yang menyerupai. Ini yang bahaya. Ya, ini berbahaya sekali. Arwah itu didoakan, kita nggak tahu dia di mana sekarang. Kita berharap dia di surga, puji Tuhan. Ya. Kalau dia masih di api penyucian, kita bisa bantu dengan doakan begitu. Sering kan. Bang, grup tele masih boleh add lagi? Boleh. File aja Mimin di sana. Ya. Nanti Mimin masukin ke dalam grup ya. Masih ingat? Telegramnya Telegram Komsa KKSM online ya. Oke. Beberapa minggu lalu saya mimpi di kamar saya ada 2 arwah pocong. Wah, terus kamu apain aja tuh pocongnya? Oke, kita lanjut ya. Nah ini teman-teman ya, tanda-tanda yang bisa menjadi petunjuk ada pengaruh setan pada manusia. Pertama, orang tersebut tiba-tiba bisa mengetahui hal-hal yang tidak bisa diketahui secara normal atau secara moral. Terus pengetahuannya preternatural. Seperti tadi, tiba-tiba dia tahu dosamu apa. Tiba-tiba dia tahu hal-hal tertentu yang tidak mungkin dia... Ini lebih ke hal mistis begitu ya, atau astral. Yang tidak mungkin dia ketahui dalam keadaan sadar. Terus yang kedua, penyakit yang tidak bisa diketahui sebab musababnya, jenis dan tidak sembuh-sembuh. Nah, ini juga gangguan penyakit yang ajaib atau aneh, bahkan menjadi semakin buruk meski dengan segala usaha pengobatan telah dilakukan. Nah ini dia ya, bisa jadi ada petunjuk, ada gangguan, dan ini butuh doa. Ketika medis tidak mempan, juga dibantu dengan doa. Yang ketiga, ketakutan, imajinasi, bahkan mimpi buruk yang tidak normal. Ini dia ya, biasa orang ketempelan sering mengalami seperti itu. Orang yang punya kodam segala ya pasti sering ketakutan, berimajinasi ajaib, melihat hal-hal yang tidak dilihat orang normal, bahkan mimpi buruk yang tidak normal. Ya, mimpi buruk loh, bukan mimpi baik. Biasanya mimpi dikejar-kejar, mimpi diincar, mimpi entah kakinya mau dipegang lah, atau mimpi orang mau masuk ke badan dia lah, begitulah. Apakah bentuknya nenek-nenek, atau empok kunti, atau kakek-kakek. Kalau kodam biasanya berbentuk binatang, apakah harimau besar, ular besar, atau bahkan gondorowo ya. Gitu dia. Ini maksudnya untuk mimpi yang konsisten, bukan mimpi cuma sekali karena muncul dari ketakutan kamu akibat menonton film, bukan seperti itu maksudnya. Jadi kita sendiri yang tahu membedakannya ya. Yang keempat, kedosaan yang habitual dan tidak terpatahkan mesti segala usaha dilakukan secara maksimal. Nah, ada dosa yang kita lakukan terus-menerus berulang-ulang, tentunya dosa berat, bukan dosa biasa ya. Contohnya aja aborsi, mungkin ada yang lain lagi, mungkin membunuh, hobi membunuh, menjadi pembunuh berantai, itu juga. Hal seperti inilah, intinya seperti itu. Itu juga bisa menjadi tools, media bagi iblis untuk bekerja, intervensi ke dalam tubuh orang yang bersangkutan. Dan dia nggak bisa menghentikan kebiasaan itu. Akhirnya sudah dia melakukan itu dengan sukarela sebelumnya, akhirnya malah ditumpangi, digede-gedein, amplifying oleh kuasa gelap, sehingga ini menjadi sepertinya sebuah hobi, gitu, hobi berdosa. Kelima, kecenderungan bunuh diri yang obsesif, meski secara psikis orang tersebut sehat. Nah ini dia, psikologinya diobok-obok, seperti ditunggangi ya, jadi nggak normal begitulah. Tetapi bukan nggak normal dalam arti yang lemah, malah kuat. Karena ada makhluk lain yang menunggangi. Jadi ini juga mesti dilihat kemungkinan ini.
terhadap mereka yang punya gejala untuk bunuh diri. Apakah pure dari mental dia atau ternyata ada sesuatu di situ. Nah, nanti ini mesti kerjasama antara orang psikologi dengan para demonolog atau para tim doa pelepasan sini ya, untuk melihatnya. Terus yang keenam, adanya kekuatan yang berlebihan dan bahasa asing yang tidak dipelajari dan bahkan tidak diketahui dalam hal kerasukan. Jadi maksudnya si orang tersebut tiba-tiba menjadi kuat sekali, walaupun dia perempuan mungkin kecil badannya, tetapi 7 laki-laki tidak mampu menangkap dia, bahkan terbanting-banting pernah terjadi. Terus tiba-tiba dia mengajak bahasa asing, padahal dia sendiri nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Arab apalagi, atau bahasa Cina, atau bahasa daerah tertentu keluar dari mulut dia. Tidak jarang terjadi, Mimin pernah mengalami ini semua ya. Terus nomor 7, nah ini yang paling pasti. Udah pasti otomatis dia akan menolak dan nggak suka bahkan anti terhadap hal-hal rohani. Ya. Oke, kita lihat kalian sedang membahas apa di sini. Oke. Kita sudah selesai, sudah jam 12. Kita lihat kalian bahas apa ya. Terima kasih untuk 62 orang yang hadir setia berada di sini. Semoga banyak like-nya, banyak gift-nya juga. Puji Tuhan, supaya Mimin makin semangat ya. Terus banyak yang share juga sehingga lebih banyak yang diberkati lagi. Jangan lupa mampir juga di YouTube Mimin dengan nama yang sama, Komsa KKSM. Semakin ramai di sana karena apapun yang kita share di sini nanti akan diupload di sana ya. Jadi mungkin tadi ada yang pergi ke belakang, ada yang ke restroom, ada yang lagi makan, nggak sempat mengikuti secara full, bisa mengulang lagi di YouTube nanti. Oke, kita lihat kalian sedang berdebat tentang apa di sini nih. Beberapa minggu lalu saya mimpi di kamar saya ada 2 arwah pocong. Pada saat mimpi itu saya mau bangun tapi nggak bisa. Akhirnya saya paksa doa Bapak kami dan puji Tuhan bisa. Ya, kamu biasakan perang, namanya doa perang. Mimin sampai sekarang tidak jarang masih sering doa pelepasan di dalam mimpi. Mungkin seminggu ada sekali. Sering perang tuh dalam mimpi. Ya. Orang sering baca tarot. Suaranya sudah mulai kena ini. Min, orang yang suka baca tarot itu gimana? Mereka bisa tahu dari mana ya? Nah, ini juga kalau sekadar tarot-tarot main-main begituan, kalau nggak pakai ritual, anggaplah is okay. Tapi Min pernah nemuin, ya, Min pernah ceritakan, ada satu gadis yang kita doakan ternyata pemain tarot profesional. Dan ketika dia ritual, nggak ada yang meleset, dia punya ramalan. Nah, ternyata ketika tanpa dia sengaja, dia kan ternyata karyawan daripada Mimin punya tante ya. Nah, ketika si tantenya Mimin ini, adik bungsunya mau Mimin ke rumah untuk minta berkah dari kakaknya kan, dan mamanya Mimin minta doa gitu kan. Ternyata dia juga minta doa. Nah, yang aneh terjadi ketika dia didoakan, badannya tiba-tiba menolak, melenting seperti melawan 2 kali. Sekali dia mau maju nggak bisa nyentuh. 2 kali, maksudnya nggak bisa nyentuh berkat itu ya. Dia terpelanting, tiba-tiba manifest. Tiba-tiba dia teriak, terus dia nunjuk kami semua. Saya lebih kuat dari kalian. Terus dia ketawa, gitu. Roh kunti nempel gitu. Ternyata masih banyak roh dalam situ. Kita doakan, kita tempur, kita dan sebagainya. Nah, ternyata sedikit dia pemain tarot. Ya, dan ini doa yang pertama. Besoknya kita masih perang lagi itu. Jam 12 malam tiba-tiba kamarnya berantakan, kartu tarot yang disimpannya rapi tiba-tiba beredar kemana-mana. Dan pada saat itu, ya, berapa jumlah kartu tarot memang nggak tahu. Itu setannya keluar semua. Persis seperti yang ada di gambar tarot itu. Wow, itu seru itu malam itu. Ya, akhirnya menjadi malamnya panjang dan kartu tarotnya berhasil kita bakar walaupun susah sekali. Nah, ini dia memadukan antara kartu tarot dengan ritual dan itu menjadi masalah. Ya, puji Tuhan sekarang semuanya sudah baik-baik saja, didoakan dan dia juga dididik hidup doa yang baik dan sudah kapok, nggak mau lagi main tarot. Ya, itu dia. Ini kisah singkatnya, kisahnya aslinya lebih panjang ya.
Iya, termasuk pintu masuk setan kata Dinda, karena masa